Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Hizti Anggraini, NIM 24040117120033 dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektron konformal radioterapi using bolus and intensity modulation atau radioterapi elektron konformal menggunakan bolus dan modulasi intensitas. Sampai saat ini, radioterapi konformal telah menjadi terapi konformal foton yang paling utama dan telah dicapai dengan menggunakan beberapa bidang berbentuk dengan cara dan tanpa modulasi intensitas. Terapi konformal foton dapat digunakan untuk mengobati tumor yang terletak di seluruh tubuh. Namun, karena kisaran elektron yang terbatas dalam jaringan, mungkin menguntungkan untuk mengobati kanker superfisial dengan radioterapi konformal elektron atau ECRT. Yang biasanya dapat dicapai dengan menggunakan satu bidang saja. Karena sifat fisik berkas elektron, penggunaannya untuk terapi konformal harus dipertimbangkan secara berbeda dari penggunaan berkas foton. Energi berkas elektron dibatasi, yaitu hanya menggunakan energi berkisar antara 6-25 MeV untuk merawat volume target dalam jarak sekitar 7,5 cm dari permukaan pasien. Oleh karena itu, ECRT dinilai paling cocok untuk menangani volume target superfisial di lokasi kepala leher dan juga dinding dada, di mana berkas elektron dapat dimodifikasi untuk memberikan dosis yang seragam ke volume target dengan penurunan dosis yang tajam di luar volume. American Association of Physicists in Medicine Task Group 25 merekomendasikan bahwa parameter berkas elektron seperti energi, ukuran bidang, dan bolus dipilih sehingga volume target tercakup dalam 90% atau dosis minimum yang lain yang sesuai dengan dosis yang ditentukan. Untuk itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kemampuan untuk mengembalikan homogenitas dosis dengan memvariasikan intensitas elektron yang datang. Dengan metode dan sampel yang digunakan adalah 3 pasien yang masing-masing memiliki kanker yang berbeda, yaitu pasien dengan kanker pada dinding dada, pasien dengan kanker pada dada, dan juga pasien dengan kanker kepala leher. Kemudian direncanakan menggunakan terapi konformal elektron dengan bolus dengan dan tanpa modulasi intensitas. Distribusi dosis yang dihasilkan dan histogram dosis volume kemudian dibandingkan dengan rencana bolus non intensitas modulasi. Kemudian dari penelitian tersebut dihasilkan yang pertama, hasil simulasi dari phantom air. Hasil simulasi dari phantom air dilakukan dengan menggunakan hipotesis PTV sepanjang 10 cm dan tampang lintang yang konstan. Permukaan PTV distal digambar dengan tepi miring yang memiliki kedalaman 5 cm dari titik terdalam. Berkas kolimator yang digunakan berenergi 16 MeV dengan pengaturan kolimator sebesar 9 x 15 cm3. Dari hipotesa tersebut didapatkan hasil yang pertama, distribusi isodosa untuk kasus tanpa bolus elektron. Hasilnya adalah PTV ditutupi oleh 90% isodosa dan variasi dosis adalah 10%, yaitu 90% sampai 100%. Sejumlah besar jaringan sehat di luar PTV terpapar dosis yang tidak diperlukan, hampir mencapai lebih dari 90%. Kemudian yang kedua, distribusi isodosa dengan bolus elektron. Hasilnya adalah 90% garis isodosa mengikuti batas distal PTV, meminimalkan dosis ke jaringan sehat di luar PTV. Dosis permukaan juga meningkat sebesar 19%, yaitu yang awalnya dari 90% menjadi 109%. Yang ketiga, distribusi isodosa dengan modulasi intensitas dan bolus. Distribusi dosis yang lebih homogen di PTV, yaitu dosis maksimum diturunkan dari 109 menjadi 103%. Namun, dosis permukaan tumor distal turun secara proporsional, sehingga permukaan dosis 90% sekarang kurang menyinari permukaan distal PTV. Hasil yang kedua adalah pasien dengan kanker pada dinding dada, yaitu kasus mastektomi. Di sini dihasilkan dua hasil, yaitu yang pertama, untuk bolus yang dirancang tanpa modulasi intensitas. Pada bidang transversal dan sagital, kontur isodosa 90% mengandung PTV. Pada pasien ini, kedalaman PTV lebih sedikit di wilayah tengah dan lebih banyak di pinggiran. Hasil kedua yaitu untuk bolus yang dirancang dengan modulasi intensitas. Pada bidang transversal dan sagital, titik panas yang ada sebelum penerapan modulasi intensitas telah dikurangi.
menghasilkan distribusi dosis yang lebih homogen di PTV. Pada tampilan melintang, titik panas 107% tetap berada di tepi distal PTV. Kemudian hasil yang ketiga adalah pada pasien dengan kanker di toraks atau kasus otot paraspinal. Dihasilkan dua hasil, yaitu yang pertama untuk bolus yang dirancang tanpa modulasi intensitas. Pada bidang transversal dan sagital, kontur isodosa 90% membungkus PTV. Kemudian yang untuk bolus yang dirancang dengan modulasi intensitas, pada bidang transversal dan sagital, distribusi dosis di PTV menjadi lebih homogen. Dibuktikan dengan adanya pulau-pulau dari garis isodosa 105% telah dieliminasi. Kemudian pasien dengan kanker di kepala dan leher, yaitu kasus mukosa bakal kanan. Dihasilkan dua hasil, yaitu untuk bolus yang dirancang tanpa modulasi intensitas pada bidang koronal dan transversal, garis isodosa 90% kehilangan sebagian kecil dari PTV. Ini sebagian karena ketidakteraturan dalam kontur di sepanjang permukaan PTV distal pada irisan CT transversal yang berurutan. Kemudian untuk bolus yang dirancang dengan modulasi intensitas pada bidang transversal dan bidang koronal, sekarang ada distribusi dosis yang lebih homogen di PTV dan titik panas telah berkurang secara signifikan. Kemudian dari hasil yang telah dicapai tersebut terhadap 3 pasien dengan kanker yang berbeda-beda, didapatkan kesimpulan terapi konformal elektron menggunakan bolus menyebabkan peningkatan atau penurunan volume dosis atau titik panas dan dingin dalam PTV yang dapat mengakibatkan komplikasi jaringan normal atau pertumbuhan kembali tumor. Kombinasi modulasi intensitas dan bolus meningkatkan homogenitas dosis di PTV sambil mempertahankan tingkat konfirmasi dosis yang tinggi ke PTV. Perbaikan ini menunjukkan manfaat yang lebih besar di bagian kepala dan leher daripada di dinding dada dan dada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.